Come on, Wes. Come on, Wes. Please. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang dialami oleh seorang pria bernama Jonathan Reed. Dia ini mengalami satu kasus yang sangat tragis. Dia mengaku membunuh alien dan menyimpan mayatnya di dalam freezer di rumahnya. Gak cuman itu, semua kejadian ini didokumentasikan sama dia. What type of camera it was, what kind of film, and what the conditions were. Nikon straight 8, about 7 years old now. Standard Nikon video camera. Jadi ada video yang berseliweran dari tahun 1996 ini ternyata punya Dr. Reed ini, dan dia sengaja menyebarluaskan video ini tuh supaya orang sadar kalau kita itu nggak sendirian gitu. But before that, if you like this kind of topic, I suggest you to subscribe to this channel because kita akan ngebahas kasus-kasus serupa seputar alien dan UFO. Kejadian ini tuh sempat menggemparkan banget karena ya memang selama ini banyak video yang tersebar kayak alien autopsy yang berhubungan sama Roswell waktu itu. Terus ada beberapa yang didibang juga, ada yang beberapa yang nggak bisa didibang. Salah satu rekaman video alien yang tersebar sampai sekarang yang masih diperdebatkan dan masih dipertanyakan kebenarannya itu adalah videonya si Jonathan Reed ini. Buat kamu yang belum pernah ngeliat video ini, tonton sampai habis karena I don't know, there's kind of kayak ada hal yang kayaknya kalau dimanipulasi itu agak sulit gitu loh. Ada hal-hal yang membuat orang-orang percaya dengan Dr. Reed ini selain background dia sebagai dokter. Jadi sekitar bulan Oktober di tahun 1996 itu, Dr. Jonathan Reed ini lagi jalan-jalan sama anjing kesayangannya. Anjingnya ini bernama Suzy. Suzy ini jenis anjing Golden Retriever, umurnya udah 7 tahun. Jadi dia udah biasa gitu jalan-jalan sama Dr. Reed di area yang gak jauh dari rumahnya, itu sekitar 1 jam. Area ini adalah area bukit di mana mereka ini sering melakukan trekking gitulah. Nah, setiap trekking Jonathan Reed ini selalu membawa kamera. Dr. Jonathan Reed ini bekerja sebagai child psychiatrist. Dia juga berkuliah di daerah Seattle, Washington, di mana tempat dia bekerja juga, dan dia tinggal di sana gitu. Setelah sampai di bukit tempat dia biasa trekking ini, itu namanya Cascade Mountains. Dia tuh parkirin jeepnya di situ kan. Terus dia jalan-jalan deh sama anjingnya kayak biasa gitu. Setiap dia bepergian itu dia selalu bawa thermal blanket, ya siapa tahu nanti tiba-tiba kedinginan. Dia bawa food supplies, udah gitu dia juga bawa pisau lipat gitu. Dia bawa kamera seperti biasanya karena dia ini udah rutin banget tuh ngelakuin hal ini. Dan hari itu nggak ada hal yang aneh, firasat yang aneh atau lingkungannya itu kayak biasa aja karena dia udah biasa kan. Setelah sekitar 1 jam jalan-jalan trekking sama Suzy, tiba-tiba Suzy ini lari sampai Suzy-nya hilang tapi masih nggonggong gitu. Tapi hal ini tuh juga biasa karena biasanya Suzy ini suka ngejar hewan-hewan kecil kayak tupai, kayak rakun, kayak kadal gitu. Jadi Dr. Reed ini nggak punya firasat lain selain itu gitu. Pas Suzy ini hilang dari pandangannya, dia masih dengar tuh si Suzy menggonggong gitu kan. Tapi lama-lama kok gonggongannya ini jadi kayak anjing kesakitan gitu loh. Berubah gonggongannya itu kayak terancam gitu. Karena kan kita tahu lah ya bunyi anjing yang ngerasa terancam itu kayak anjing kesakitan, kayak anjing habis dilempar gitu. Nah, kekhawatiran Dr. Reed ini, Suzy ini ketemu sama beruang atau ketemu sama serigala misalnya, karena kan di sana itu masih ada binatang-binatang buas ini. Sambil dia ngedengerin suara Suzy ini kesakitan, dia tuh bergegas ke sana gitu kan. Sambil meraba-raba area bukit yang katanya rumputnya itu lumayan tinggi dan pohonnya itu lumayan padat. Dia sambil bergegas ngambil kayu yang kebetulan ada di sekitar dia gitu. Jadi diambilnya kayu itu, terus dibawanya ke sumber suara Suzy yang lagi kesakitan ini.
Tapi ketika dia tiba di tempat Suzy berada, itu dia kaget banget. Ketika dia sudah menemukan Suzy, yang dia lihat itu bukanlah serigala, bukanlah beruang ataupun hewan buas lainnya. Yang dilihatnya adalah sesosok alien yang berukuran 1 meter. Dan alien ini lagi mencengkram kepalanya Suzy. Makanya yang pakai alien ini kayak ketat, seleher gitu, kayak turtleneck, sama kayak skinny bob actually, menutupi seluruh badannya, tangannya juga, telapak kakinya juga. Alien ini kayak terlihat lagi berantem gitu sama si Suzy. Posisi saat itu ketika Dr. Reed melihat Suzy dan alien ini lagi bergelut, jadi Suzy itu lagi dipegang sama alien itu pakai kedua tangannya gitu kan. Tangan alien ini kan lagi megang Suzy nih, lagi megang kepalanya Suzy kayak gini nih. Tiba-tiba itu baju yang nutupin seluruh tangan dan badannya ini tiba-tiba bergerak sendiri, melebar, mencengkram moncong Suzy dan membelahnya menjadi 2 gitu. Setelah dibelah itu kayak di drop sama alien ini kan si Suzy-nya, dan tiba-tiba Suzy-nya itu jadi abu. Pas dia mau ditaruh gitu, kayak ada lubang gelap yang membuat Suzy ini menjadi abu gitu. Aku sampai nggak tahu mendeskripsikannya, masukkan ini sebagai logika kita yang ada di dunia 3 dimensi ini tuh gimana. Tapi that's what happened based on his story. Dari ceritanya tuh kayak that's impossible. Tapi itulah kesaksian dan kenyataan yang dihadapi oleh Dr. Reed menurut dia. I don't know what to say about that. Di saat itu juga dia ini langsung kayak barbar gitu kan, langsung mukul sana sini. Jadi aliennya itu kepukul, kepala samping kiri ya samping kiri belakangnya itu kepukul. Alien itu sampai teriak terus jatuh. Dr. ini entah kenapa ngerasain kalau tubuhnya itu lemah banget saat itu. Ada detail yang dijelaskan oleh Dr. Reed juga ketika dia menyaksikan kematian anjing kesayangannya Suzy ini. Dia ngelihat aliennya ini gerakannya tuh kayak vibrating gitu, kayak bergetar kenceng banget. Ketika alien ini ngelihat Dr. Reed yang datang menghampirinya membawa kayu itu, dia tiba-tiba diem terus langsung dipukul sama Dr. Reed kan. Di saat itulah Dr. Reed itu mengambil kameranya ngerekam kejadian itu. Aku sih kebayang ya ada di posisi Dr. Reed ini. Posisinya ini lumayan genting. Banyak orang yang mempertanyakan, but we never know actually. Kayak aliennya ini ada di posisi defense, Dr. Reed-nya juga ada di posisi defensif gitu. Makanya alien ini sampai dipukul, dan kepukulnya itu parah banget sampai kebuka dan kelihatan organ dalamnya. Nah, di rekaman yang disebarkan oleh Dr. Reed ini juga, dia nggak cuman memperlihatkan sosok aliennya ini ketika di hutan itu kan, di hutan perbukitan itu. Dia juga memperlihatkan ada UFO yang dia dokumentasikan. I kinda understand his position. Dia histeris banget tuh pas kejadian ini. Selama 3 jam tuh dia kayak orang gila gitu di situ, karena dia nggak mengerti apa yang baru terjadi. Bayangin deh kamu ngelihat sosok alien yang berukuran 1 meter itu dengan kekuatan bajunya itu bisa nge-rip apart tubuhnya si Suzy cuman hitungan detik gitu. Dan nggak cuman itu,
badan Suzy ini jadi abu di depan mata kamu sendiri gitu. Alien ini tuh juga mati karena kamu pukul. Jadinya kayak kamu mempertanyakan realita kan. Ini mimpi atau enggak? Nah di posisi itu dia tuh sampai mencerna itu tuh lama banget gitu. Dia kayak mual, dia merasakan anxiety, dia juga ngerasain sakit gitu. Dia ngerasain lemah, marah, sedih, takut. Itu bercampur aduk menjadi satu di depan mayat alien dan abunya si Suzy, anjing kesayangannya. Ketakutan yang ada di pikirannya saat itu adalah, ini yang aku bunuh anak-anak nggak ya? Tapi dia mastiin lagi, ini bukan anak-anak anjir, ini tuh apa gitu. Ini makhluk apa? Saat itu dia ngerasain nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri. Dia coba merangkak tapi dia ngerasa lemah banget. Saking terguncangnya dia dengan kenyataan yang dihadapinya gitu. Ketika dia lagi di posisi extreme shock ini kan, tiba-tiba dia ngedengar ada suara humming, ada suara dengungan di sekitar situ. Ketika mendengar suara itu kayak dia langsung berharap pertolongan dia, karena dia butuh pertolongan kan saat ini karena dia lemah banget. Dia berharap suara yang didengarnya ini adalah sumbernya dari orang yang lagi ada di sekitar situ. Tapi suara ini tuh bukan seperti yang dia bayangin, just even worse than what he can imagine. Dicarinya lah sumber suara itu sambil merangkak, coba berdiri, jatuh lagi, jalan lagi ke sumber suara itu sambil membelah-belah semak belukar yang ada di situ. Ketika dia berdiri dan coba untuk meraih benda itu adalah UFO yang lagi hovering, locked in the air, nggak bergerak walaupun dia sempat neken gitu kan. Bentuk dari UFO ini tuh seperti obelisk, warnanya hitam, gelap, teksturnya tuh kayak batu granit. Pas disentuh sama Dr. Reed, UFO-nya ini dingin banget. Dia sempat nyentuh, gimana sih kalau kita nyentuh es yang dingin banget gitu, kita tarik itu kan kayak kulit kita kayak sedikit lengket di situ kan. Nah inilah yang dirasakan oleh Dr. Jonathan Reed. Saat inilah dia mengeluarkan kameranya, ngerekam video UFO ini dan mayat alien yang dipukulnya tadi. Ketika dia ngerekam obelisk UFO ini di jarak dekat, itu kamera dia tuh tiba-tiba ada distorsi gitu. Tapi ketika dia agak jauh itu dia bisa ngerekam dan akhirnya dia ngambil beberapa foto. Nah setelah ini dia ngerasa harus melakukan sesuatu. Dia ini kayak takut ini tuh ternyata makhluk yang dilindungi atau anak kecil atau ya gimana lah ya, kayak makhluk di hutan yang kita nggak pernah ketahui gitu kan. Tapi dia nggak pernah tuh punya pikiran kalau ini tuh alien gitu. Jadi dia inisiatif, tiba-tiba dia keingat dia bawa thermal blanket kan. Thermal blanket ini fungsinya untuk survival kit dia yang selalu dia bawa juga kan. Dia inisiatif untuk nutup si mayat alien ini supaya nggak dimakan oleh hewan buas. Dia berpikir untuk balik dulu nih ke rumah karena dia udah stres, udah kayak orang gila lah di situ kan. Sebelum dia pulang itu dia coba nutup dulu nih si badan alien ini dengan thermal blanket yang dibawanya itu. Jadi kayak ini si thermal blanketnya ini berusaha ditutupnya dulu gitu kan. Tapi gimana nih caranya si alien terlindungi lah gitu. Jadi nggak ada kena paparan dari luar dan nggak diendus sama hewan buas di sana. Buat barang bukti dia gitu. Entah dia akan ngelapor ke polisi atau dia kayak pokoknya dia mencari bantuan dulu lah gitu, niatnya mau cari bantuan dulu. Ditutupnya lah itu si alien. Dia coba nutup, dia gulungkan thermal blanketnya ke arah bawah, kayak digulung gitu kan. Pas diginiin, dia sadar ini aliennya ternyata ringan banget. Tubuh alien ini tuh ternyata lebih ringan daripada bentuknya yang 1 meter itu. Dalam kekacauan pikirannya ini, setelah di wrapnya itu si alien, karena ringan kan, jadi kayak dibawanya, dicoba bawa ke opsi tempat lain yang lebih aman gitu, lebih gampang dijangkau atau tempat yang bisa dia sembunyiin. Tapi dia nggak sadar, tiba-tiba dia udah nyampe di jeepnya. Entah itu karena missing time atau karena terlalu kacau pikirannya, jadi tiba-tiba dia udah ada di depan jeepnya aja gitu. Tapi aku rasa bisa aja sih kayak dia nyari tempat alternatif buat nyimpan aliennya kan, kayak oh di sini enggak deh, di mana, oh di sini, oh enggak deh. Terus tiba-tiba udah nyampe aja gitu kan ke jeepnya. Ya udah dia pulang kan, dia jalan pulang. Dia sempat beberapa kali ngelihat dari kaca spionnya itu kan,
lihat ke belakang. Dia tuh berharap yang ada di mobil itu saat itu adalah Suzy, anjing kesayangannya itu. Tapi ternyata emang thermal blanket itu. Tapi ada beberapa momen dia itu kayak, oh ini mungkin anjingku yang mati yang aku bungkus di dalam thermal blanket ini. Dia sempat berhenti di ranger station atau kayak pos penjaga itu yang ada di daerah sana itu. Tapi nggak ada orang dan dia lanjut pulang ke rumah. Sampai di rumah, mobil masuk ke garasi. Kebetulan di garasinya ini ada freezer, tempat dia biasa nyimpan stok makanan, daging gitu kan. Dimasukkannya lah thermal blanket ini ke dalam freezer itu. If I put it in there, it'll preserve it. You know, I just want to preserve it and I want to get it out of sight. Udah gitu dia naik ke atas ke rumahnya, dia nelpon pacarnya nggak diangkat, dia nelpon temennya nggak diangkat. Udah gitu dia nelpon temennya yang satu lagi yang jadi bestie dia lah gitu, namanya Gary. Itu nggak diangkat juga, dia ninggalin pesan tuh di masing-masing telepon teman-temannya ini dan pacarnya. Nggak lama setelah itu si Gary ini nelpon balik dia. Kenapa bro? Udah gitu kata Dr. Reed, bro kamu harus ke rumahku sekarang karena aku butuh banget bantuan kamu. Ada kejadian, ada tragedi. Cepetan kamu kesini. Suzy mati katanya kan. Mati kenapa? Kesini aja deh dulu katanya. Sambil nunggu Gary datang, dia bersih-bersih di shower, dia tiduran di lantai shower itu katanya. Dia kontemplasi, dia berpikir, dia nginget apa sih yang barusan terjadi. Dia berusaha distract his mind. Kalau ini nggak benar, ini nggak kejadian, ini bisa dijelasin semuanya. Pengen mastiin gitu ke diri dia. Karena dia kan basicnya psychiatrist, jadi dia tuh kayak tahu ketika pikiran kacau kayak gitu tuh dia harus menenangkan diri dulu, energinya masih drain saat itu gitu. Gak lama setelah itu Gary datang dan butuh waktu lama sampai akhirnya dia ini menceritakan kejadian yang dialaminya ini. Dan Gary itu ya obviously tidak percaya lah ya. Diliatin videonya, video rekaman itu tadi ke Gary. Gary pun masih kayak belum percaya gitu kan. Akhirnya mereka buka itu si thermal blanket dan memang bener alien itu ada di situ. Dan saat inilah mereka merekam secara detail sosok aliennya. Bisa kita lihat ya, aliennya itu bentuknya mirip Skinny Bob sih kalau aku bilang. Tapi kalau untuk tampilan mukanya itu sedikit lebih beda. Kayak dia ini kayak lebih keriput. Tapi kalau untuk pakaian yang dipakai itu mirip banget kan sama Skinny Bob. Tapi bedanya Skinny Bob itu tangannya nggak ke cover gitu. Cuman turtlenecknya itu mirip banget anjir. Tangannya ini loh, tangannya ini kayak 3 jari ya. Ketika dia buka kelopak matanya itu, kita bisa lihat ya kayak ada kadang tuh kita bisa bedain gitu loh, kayak bola mata makhluk hidup sama bola mata artificial gitu. But I don't know, kalau bola mata makhluk hidup itu ketika di capture sama kamera itu kadang kan ada kayak yang retina jadi merah itu loh. Apa ya istilahnya itu? Ada yang bilang sih ketika kameranya ini mengitari alien ini kan, nah yang di bagian sini tuh ada kayak matanya itu kayak berkedip. Tapi kalau menurutku ini tuh kayak biasan pantulan cahaya yang terpantul dari thermal blanketnya ini, bisa jadi kan. Dari tekstur mukanya itu jadi kayak kelihatan berkedip. I don't know. What do you think? Dari pantulan cahaya di atas kena thermal blanket terus mantul di kayak kelopak mata gitu kan. Di saat mulut dibuka ini kan, itu tuh kayak ada suara kayak gitu nggak sih? But I think it's the camera. Is that possible kalau itu tuh suara udara yang ada di dalam? Kan karena lama ketutup kan mulut aliennya ini, ketika dibuka tuh kayak gitu kan. Tapi mulutnya, tapi lidahnya nggak gerak ya, kayak
Video ini tuh pernah didebunk sama salah satu orang yang mengaku pernah kerja sama Dr. Reed, pernah ngebantuin Dr. Reed, dan dia speak up pakai fake account. Obviously, I don't know. Tapi dia ngomong katanya ini tuh buatan. Alien itu tuh buatan dari paper. Kalau kertas itu kayaknya mungkin gak sih? Menurut kamu gimana? Menurut kamu bisa gak nih kira-kira tekstur dari kulit si alien ini tuh kita bilang terbuat dari paper? Mereka tuh sempat ngambil sampel dari darah tempurung kepala yang kebuka itu juga. Otaknya alien itu diambil sedikit untuk dikasih ke temennya Dr. Reed yang lebih paham sesama dokter juga. DNA-nya itu diteliti, kulitnya teksturnya kayak tua keriput gitu kan. Mereka juga sempat nyebutin kalau aliennya ini ada bau gitu, bau buah busuk. Beda sama kasus Virginia. Nah kalau di kasus itu aliennya itu kan bau belerang ya, bau amonia. Mereka juga sempat mengobservasi pakaian yang dipakai alien ini karena pakaiannya itu ketat dan kuat banget. Bajunya itu mysteriously kayak nyatu sama aliennya gitu. Terus mereka coba gunting tuh nggak bisa. Setelah digunting tuh kayak nyatu lagi. Aneh banget ya. Hal ini tuh ngingetin aku sama, ini agak sedikit jauh sih, but the context is alien technology ya. Di kasus Roswell itu pernah ada dideskripsikan serpihan dari UFO-nya itu ketika diremukin atau dipotong itu nyatu lagi dan balik kayak semula gitu. That I think is similar with this one. Setelah diraba-raba si tangan dan kakinya alien ini tuh, jari yang kelihatan 3 itu ternyata kayak ada selipan kayak jendulan lagi gitu loh. Entah itu jari, entah itu kayak organ yang ada di alien itu. Jadi in and out mereka ini mengobservasi alien ini kan, nyari tahu apa yang harus dilakukan abis ini, terus kayak mikirin lah strategi ini mau dibawa kemana, mau dilaporin ke siapa. Jadi mereka buat strategi gitu kan. Di hari keempat setelah mereka itu pergi gitu kan, ngobrol sama orang lain, pas pulang Dr. Reed ini kayak ngedenger ada bunyi dari freezernya ini, kayak ada bunyi orang yang nyakar-nyakar gitu. Dia itu nggak khawatir sama sekali kan, karena dia tahu alien ini mati kan. Pas diobservasi itu nggak bernafas, udah gitu emang obviously dia pukul sampai mati. Jadi dikira sama Dr. Reed itu tuh bunyi dari freezernya. Ternyata pas dia buka, aliennya itu lagi duduk. Tiba-tiba aliennya ini menjerit. Kaget lah itu Dr. Reed, terpental dia karena kaget. Itu aliennya ini ngeluarin suara yang kalau dari penjelasannya Dr. Reed kayak bunyi dolphin, ikan lumba-lumba. Okay, no, calm down. Calm down. I'm not gonna do anything. It's okay. It's okay. It's alright. I'm not gonna move. Okay? No one is gonna hurt you anymore. Karena dia sadar nih alien masih hidup, dia tutup nyala itu si freezer, terus dia langsung lari ke atas, tutup pintu, nelpon Gary. Bro, you need to come, aliennya masih hidup. Dari ceritanya Dr. Reed, dia tuh sempat coba berkomunikasi sama aliennya dan ternyata mereka itu nyambung. Nah, lama-kelamaan alien ini dikasih nama Freddy sama Dr. Reed. Butuh beberapa waktu sampai Freddy ini berhenti menjerit. Kalau untuk komunikasinya sendiri kayaknya harus dibahas lebih detail lagi karena banyak banget poin-poin yang bisa kita bahas soal Freddy the Alien, komunikasi dengan Dr. Reed. Untuk kontroversi-kontroversi lainnya terkait dengan si Freddy itu maybe kita bahas di video yang terpisah. But singkat cerita, ketika Gary itu ngebantu nyariin solusi buat apa nih yang harus dilakukan dengan Freddy ini, Dr. Reed dan Gary itu memutuskan untuk menghubungi MUFON, organisasi yang biasa untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Pada saat itu mereka lah yang paling dipercaya, ketemuan gitu kan di luar sama orang yang ngaku sebagai representatif dari MUFON ini. Ternyata mereka itu nggak ada kabar setelah dikasih tahu tentang kejadian yang menimpa Dr. Reed ini, tapi dia nggak bilang kalau dia nyimpan alien ini di rumahnya. Beberapa hari berlalu, sampel udah dikasih ke teman-temannya, penelitian udah dijalankan. Hari ke-9 kalau nggak salah, pas Dr. Reed ini
mau pulang ke rumah, dia melihat ada beberapa mobil yang parkir di depan rumahnya. Karena dia ini kayak ngerasa takut gitu kan, ini mobil siapa? Karena dia harus berhati-hati kan saat itu kan. Walaupun dia butuh bantuan, tapi kayak dia tuh udah mulai ngalamin hal-hal kayak dia ngerasa diikutin, dia ngerasa kayak dimata-matain. Udah kayak ada ancaman-ancaman yang nelponin dia. Jadi dia terus aja itu nggak berhenti ke rumah. Beberapa saat kemudian dia pulang. Soalnya rumah itu hancur gitu, kayak digeledah, hancur-hancuran gitu rumahnya. Nggak cuma rumah dia aja, rumah orang tuanya juga. Setelah kejadian itu tuh satu persatu teman-temannya yang ngebantuin itu antara diancam, dipukulin, bahkan sampai 14 orang yang mati karena ngebantuin kasusnya. That too is controversy until now, karena bukti-bukti kalau orang-orang yang meninggal ini tuh siapa-siapa aja itu nggak keungkap. Dari Dr. Reed-nya sendiri juga dia mengaku kalau dia itu beberapa kali coba, ada orang yang nyoba membunuhnya gitu. Jadi dia tuh kalau dari pengakuannya itu kayak ada beberapa kali dia itu coba untuk dieksekusi juga, ditembak beberapa kali, dan sekali itu pernah kena di bagian ini bagian bahunya. Di hari ke-9 ini pas dia ngelihat rumahnya itu hancur kan karena digeledah, dia langsung nyari si Freddy ini kan, di alien, tapi nggak ditemukan di dalam freezer. But dia ngelihat ada jejak kaki yang basah karena kan si Freddy ini akhirnya tinggalnya kan di dalam freezer itu kan. I don't know, jadinya kayak Freddy ini sebenarnya makhluk yang tinggalnya di es gitu ya. UFO-nya juga freezing kan sebelumnya. Anyway, jadi dia nemuin jejak kakinya Freddy itu jalan ke tembok dan habis itu hilang. Antara si Freddy ini meloloskan diri atau ditangkap gitu kan. But penuturannya Dr. Reed, Freddy ini lolos. They had taken the freezer, but on the floor of my garage, right on the floor of the garage, there were little wet looking footprints that didn't go to the door, didn't go to the window, but went like he walked right through the wall. Dia juga di blacklist dari bank, dari university tempat dia bekerja sebagai peneliti. Data pendidikannya juga dihapus gitu, karena untuk bukti dokumennya kan udah hilang tuh di rumahnya. Ketika dia mau ngurus lagi tuh nggak bisa karena dia nggak terdaftar sebagai mahasiswa di situ, padahal dia ini kan doctor. Sama persis kayak kasusnya si Bob Lazar kan. Bedanya Bob Lazar kan pernah kerja di Area 51. Kalau si Dr. Reed ini karena apa yang dialaminya ini gitu. Dan itu adalah satu benang merah yang sama yang dialami oleh orang-orang yang terlibat dengan kasus yang serupa kan. Karena banyak yang jadi korban, orang-orang sekitarnya Dr. Reed ini udah ada sampai kematian gitu. Jadi Dr. Reed ini memutuskan untuk pergi dari sana karena dia udah ngerasa nggak aman dan juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Sempat sampai homeless, jadi gembel lah gitu, sampai nggak makan, numpang sana sini, sampai tidur di jalan. Bayangin deh, nggak cuman dikriminalisasi lewat fisik aja, berarti kan dia juga dikriminalisasi lewat penghapusan identitasnya itu kan, sampai dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu berlalu gitu kan, udah tuh ada salah satu grup yang menghubungi dia gitu. Jadi kayak dia ini dikasih nomor telepon, disuruh nelpon ke nomor ini, dan ternyata orang ini tuh mengaku bakal ngebantuin apapun itu, bakal dibantuin mulai dari tempat tinggal, dari makan, uang gitu. Setelah aku cari tahu, ternyata dia ini menghilang lumayan lama, dan akhir-akhir ini dia ada nongol di beberapa podcast menceritakan ceritanya lagi. Itu berkat bantuan salah satunya dari grup yang masih misterius ini. Salah satu orang yang ngebantuin ceritanya Dr. Reed ini untuk terpublikasi seperti sekarang itu adalah Art Bell. Art Bell ini terkenal di dunia ufologi sebagai penyiar dan juga peneliti yang menyiarkan dan mempublikasikan kasusnya Dr. Reed ini secara detail. Dialah yang menyiarkan pertama kali video-video hasil tangkapannya Dr. Reed di salah satu show bersama Hemi Muson di Meksiko. Di tahun 2000 ini dia membawa satu kontroversi yang sedikit aneh
karena dia mengklaim dia masih punya artefak dari kejadian yang dialaminya di tahun 1996 dulu. Dia datang ke acaranya Jameson membawa artefak berupa gelang, salah satu artefak dari alien ini. Padahal sebelumnya di show-nya Art Bell, di interview itu dia pernah ditanyain sama Art Bell, apakah kamu masih menyimpan salah satu bukti yang bisa membuktikan kalau benar-benar kejadian yang kamu alamin ini nyata. Terus katanya nggak ada sama sekali, the evidence were gone. Tapi tiba-tiba tahun 2001 ini dia membawa artefak ini. Dia mengaku kalau dia pakai gelang ini tuh, this is a little bit funny. A responsibility and an opportunity to care for this device. In 1996, when I first encountered, they make the decision whether karena dia tuh ngaku dia bisa teleportasi pakai gelang itu dan ditunjukinnya di video broadcast live gitu loh. Why? Kenapa setelah bertahun-tahun kamu ngomong hal yang konsisten, bawa bukti yang possible, detail, meyakinkan, tiba-tiba tuh kamu teleportasi ini gitu loh. Ada beberapa occasion di mana Dr. Reed ini diinterview di podcast baru-baru inilah, setahun kebelakangan ini. Aku perhatiin dia nggak menceritakan masalah teleportasi ini, masalah artefak gelang ini tuh dia nggak menceritakan sama sekali. Sebenarnya di video Jameson ini, di show-nya, kayaknya Dr. Reed ini terpaksa melakukan ini gitu loh. Menurut kamu tuh kasus ini tuh ada kaitannya dengan disinformasi nggak di endingnya, atau Dr. Jonathan Reed ini adalah tukang kibul yang handal dengan alien dummy yang begitu realistik, atau memang beneran ini tuh kasusnya lebih kompleks daripada yang kita tahu? What do you think? Leave your comment down below. See you again in the next video. Bye bye.